Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Hari ini Mbak Giso akan bahas saham Antam. Nah, kenapa bahas saham Antam? Tadi malam karena tidurnya kesorean, maka Mbah turunnya miring. Karena tidurnya miring, terbangunnya kenapa teman-teman? Karena hujan deras, lalu bocor talangnya, itu bocor netes pas di mukanya Mbah, sehingga kaget grojok, itu akhirnya terbangun. Nah, dalam mimpinya itu apa sih sebenarnya? Di dalam mimpinya itu konon katanya pejabat. Nah, itu tahun 2040 itu permintaan mobil listrik di Indonesia itu jumlahnya sudah 60 juta unit di Indonesia. 60 juta unit iya kalau terrealisasi bener sih. Nah, terus mobil-mobil lawas yang sebagian besar masih pakai BBM, itu bagaimana ya? Nah, itu kan tentu tidak semuanya membeli dengan mobil baru yang arahnya total untuk energi baterai itu tadi. Nah, nggak apa-apa sih mimpi. Namanya mimpi juga boleh-boleh saja. Kalau benar tahun 2040 itu sudah pakai itu, kira-kira ya Mbah ini sudah punya cucu yang umur 17 tahun. Jadi cucunya Mbah nanti kalau tahun 2040 itu sudah akil balik ya, sudah ngerti sama lawan jenis, gitulah gampangannya. Nah, kita nggak perlu ngomong panjang lebar mimpi-mimpi itu, tapi kita lihat dulu ini apa sih sahamnya yang akan menjadikan fokus untuk sahabat Ricuan. Kalau ngomong nikel tentunya ya Aneka Tambang, anak usaha dari Inalum ini. Nah, Aneka Tambang, oke. Kalau kita ngomong Aneka Tambang, memang Aneka Tambang ini, Antam ini, ANTM ini sudah berpengalaman 52 tahun dalam hilirisasi nikel dan telah mengoperasikan smelter untuk pengolahan nikel menjadi ferronikel untuk bahan baku stainless steel di Sulawesi Tenggara sana. Nah, sekarang ini dia bikin pabrik ferronikel yang di Maluku Utara itu dengan kapasitas ferronikel yang nantinya tahun 2021 awal itu sudah beroperasi, kapasitasnya menjadi 40.050 ton ferronikel. Nah, kalau ini terjadi dan pabrik sudah produksi dengan kapasitasnya sekian 40.050 itu, maka tanpa bermimpi tinggi pun tentang mobil listrik itu, Aneka Tambang ini untuk menyentuh harga di berapa 1969 itu mudah teman-teman. Nah, kalau seperti itu, nah sekarang ini supaya tidak jenuh tentang ferronikel, untuk stainless steel itu aja supaya nggak jenuh, dan ada pemicu katalisnya yaitu tentang baterai untuk mobil listrik ini. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira Antam ini bagaimana Mbak? Kalau saya belum punya. Nah, kalau teman-teman belum punya, maka silakan HK. Kemarin tutupnya kan waktu hari tanggal 7 ya, tanggal 8 Desember itu kan 1.300-an. Maka teman-teman silakan antri di 1.300, kemudian ada di support juga di 1.220, dan lalu ada yang support kuat di 1.170, karena beberapa waktu lalu 1.170 ini menjadi resisten dan sekarang berubah menjadi support. Nah, artinya Antam ini sudah breakout. Biasanya yang Mbah rekomendasi untuk jual di 1.150 sampai 1.170 itu sudah lewat. Nah, kalau sudah breakout dengan pemicu industri baterai listrik untuk mobil listrik, itu akan mengarah kemana? Meskipun sesungguhnya yang nanti fakta itu yang bisa mendongkrak
pendapatan Antam itu ya pabrik ferronikelnya tadi yang 40 dengan kapasitas akan mencapai 40,500 ton itu dulu. Nah, dengan itu saja nanti Antam itu dengan mudah mencapai 1965. Nah, teman-teman sekarang yang belum punya posisi bagaimana? Bisa HK, HK-nya berapa? Ya 30% saja yang akan dibelikan Antam. Nah, lalu cara jualnya bagaimana? Yang sudah memiliki, kalau yang sudah memiliki Antam, maka yang tujuannya untuk fast trade silakan mulai jual pertama itu di 1420. Nah, untuk melihat 1420 itu tercapai, cermatinya di 1380. Kalau itu nanti cepat, maka harga itu akan menuju di 1420. Nah, teman-teman yang tujuannya fast trade itu adalah sell tahap ke-1 untuk fast trade, yaitu 1420. Kemudian sell untuk fast trade yang tahap kedua ada di 1510, dan untuk sell untuk yang fast trade tahap ketiga adalah 1600. Jadi antara range 1600 sampai 1300 ini adalah area fast trade untuk teman-teman yang trader cepat yang memang bila menggunakan uang panas. Lalu untuk target selanjutnya Antam untuk teman-teman yang uang santai itu bisa dijual tahap penjualan santai tahap pertama adalah di 1790. Kemudian tahap jual kedua untuk yang trading santai di 1860 dengan target swing pendek di 1960. Memang apakah Antam ini akan bisa menembus harga di 2000 ke atas? Jawabannya bisa. Tapi nanti kalau tembus di 2200 saat pelaku pasar euforia, teman-teman bisa jual di 2200. Nah, itu cara jual belinya. Kemudian landasannya teknikal tadi kan sudah, yaitu ketika harga itu sudah lepas di 1170 sampai 1190 itu lepas di situ artinya breakout ya teman-teman. Nah, kalau itu sudah breakout, maka sebenarnya apa sih prospek selanjutnya ketika pabrik ferronikel tadi yang kapasitasnya akan mencapai 40.500 yang tahun 2021 ini beroperasi, maka prospek mimpi-mimpinya yang menjanjikan adalah PT Aneka Tambang ini kan sebagai anak usaha dari PT Inalum atau Min ID atau Mining Industri Indonesia. Nah, di Indonesia Baterai Holding atau IBH sebagai penambang dan pengelola nikel sulfatnya ya Aneka Tambang. Itu yang pertama. Itu poin pertama, prospek yang akan memicu emosional pelaku pasar. Kemudian yang kedua apa Mbah? Masuknya investor potensial di proyek pabrik baterai Indonesia ini yang senilai 298 triliun. Kira-kira itu putaran tergantung kursnya nanti berapa. Itu siapa? Yang pertama adalah Contemporary Amperex Technology Corporation Limited atau kalau kita singkat CATL yang dari Cina. Kemudian ada lagi yang dari Korea Selatan adalah LG Chemical Limited. Nah, kita sekarang cermati fakta dari kinerja Antam di kuartal 3 tahun 2020 ini mesti dalam suasana pandemi COVID-19. Antam ini masih untung sekitar 835
miliar. Artinya laba Antam ini tumbuh 30% dibandingkan kuartal 3 tahun 2019 yang hanya 641 miliar. Memang pendapatannya turun 26,55% dibanding kuartal 3 tahun 2019 yaitu sebesar 24,5 triliun. Jadi menjadi 18 triliun pada kuartal 3 ini. Nah, Antam berhasil menekan biaya pemasaran yang tahun 2019 kuartal 3 itu sebesar 1 triliun. Sekarang di kuartal 3 ini tinggal 341 miliar. Nah, penjualan dari Antam didapat dari mana? 70%, 72% penjualannya didapat dari emas yaitu sebesar 12,98 triliun. Lalu kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 3 penjualan emas ini naik 170% teman-teman menjadi 6,58 triliun dibandingkan dengan penjualan 3 bulan sebelumnya yaitu 2,43 triliun dan kemudian 18% penjualannya didapat dari mana? Yaitu dari ferronikel sebesar 3,26 triliun. Nah, profitabilitas seluruh segmen utama dari Antam ini berbasis dari emas, nikel dan bauksit. Itu bagus teman-teman profitabilitasnya. Nah, ini tercermin di arus kas bersihnya yang diperoleh dari aktivitas operasionalnya sepanjang kuartal 3 tahun 2020 yaitu sebesar 991 miliar atau tumbuh 800% dibanding kuartal 2 tahun 2020 sebesar 106,8 miliar. Nah, secara kumulatif per 30 September 2020 ini kas setara kas perseroan itu sebesar 3,67 triliun atau naik dari posisi 31 Desember tahun 2019 yang sebesar 3,64 triliun. Salam, saya Mbah Giso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan. Sing semangat, jaga mood, berdoa.